Pria itu bersiap untuk melarikan diri dari penjara di depan semua orang. Gergaji itu membuat suara yang sangat keras, namun dia tidak takut bahwa penjaga akan mendengarnya. Rekan-rekannya sesama tahanan sedang berpesta di dekatnya. Mereka bernyanyi dan menari untuk menutupi suara tersebut. Saat itu, kepala penjaga masuk untuk memeriksa. Pria itu baru saja membuat lubang di sebuah lantai. Seorang rekan tahanan dengan cepat mengeluarkan majalah tersembunyi. Dia menunjukkannya kepada kepala penjaga dan mengalihkan perhatiannya. Pria itu dengan cepat merangkak masuk dalam lubang. Seorang tahanan lainnya sengaja berlari ke halaman. Dia memanjat kawat berduri dan berpura-pura melarikan diri. Dia menarik perhatian penjaga. Kepala penjaga menyadari ada yang tidak beres. Dia segera mengirimkan orang-orangnya dengan anjing pelacak untuk menangkap mereka. Pria itu melompat ke dalam selokan berbau busuk untuk menutupi bahunya. Dia berlari sejauh 10 km. Dia begitu kelelahan sehingga hampir tidak bisa bernafas. Namun, dia tidak melambat. Kemudian, dia meraih kabel baja dan meluncur ke arah rel kereta api. Dia melompat melewati pagar di padang rumput. Anjing pelacak menjadi bingung. Setelah itu, dia kembali ke rel kereta api dan terus berlari ke utara. Gerakannya benar-benar membuat anjing pelacak kelelahan. Rekan-rekan tahanannya mengamati dari kejauhan. Mereka semua berpikir dia pasti akan berhasil kali ini. Namun keesokan harinya, dia tertangkap dan dibawa kembali. Para penjaga memasang belenggu terberat padanya. Mereka pikir dia tidak bisa melarikan diri lagi. Namun, pria itu tidak pernah menyerah. Saat melakukan pekerjaannya, dia meminta izin untuk pergi ke semak-semak untuk buang air. Penjaga menyuruhnya untuk terus menggoyangkan pohon kecil di dekatnya. Menggoyangkan cabang yang berarti dia tidak melarikan diri. Tak lama, cabang itu berhenti bergerak. Penjaga merasa ada yang tidak beres. Dia pergi memeriksa dan pria itu sudah hilang. Hanya ada tali sepanjang puluhan meter yang tertinggal. Pria itu telah sampai ke rumah peternakan terdekat. Dia meminjam kapak dan mematahkan belenggu. Dia juga menaburkan bubuk cabai yang diberikan oleh seorang anak pada jejak kakinya. Anjing pelacak itu bersin dan tidak bisa melanjutkan pengejaran. Beberapa saat kemudian, rekan tahanan itu tiba-tiba menerima sebuah majalah dari provinsi lain. Di dalamnya, ada foto pria itu bersama seorang wanita cantik. Semua orang sangat iri. Beberapa hari kemudian, gerbang penjara terbuka lagi. Sosok yang familiar itu dibawa masuk. Keesokan harinya, para penjaga menghukumnya di depan semua orang. Mereka memerintahkan untuk menggali lubang dalam di tanah. Pria itu benar-benar kelelahan. Namun dia tidak bisa membangkang. Setelah berusaha keras, akhirnya dia selesai menggali. Tiba-tiba, seorang penjaga lain muncul. Pria itu merasa ada yang tidak beres. Penjaga itu memerintahkannya untuk mengisi kembali lubang tersebut. Pria itu menyeret tubuhnya yang hampir hancur dan memakan waktu 1 jam untuk mengisinya kembali. Saat itu, penjaga pertama kembali. Dia bertanya di mana lubangnya. Pria itu tidak menjawab. Penjaga itu menangkap lehernya dan melemparkannya ke tanah. Saat itu, pria itu benar-benar meledak. Dia menerjang penjaga itu, namun sebuah baton mengenai wajahnya. Dia terhuyung dan jatuh kesakitan. Dia disiksa hingga malam. Dia tidak tahan lagi. Dia memeluk kaki penjaga dan menangis, mengatakan bahwa dia salah. Namun, ini hanyalah strategi pria itu untuk mundur dan kemudian maju. Saat bekerja hari itu, dia berpura-pura lemah. Padahal, dia sedang merencanakan pelarian yang lebih besar. Para penjaga menyuruhnya untuk mengambil sebotol air dari sebuah truk. Namun, ketika pria itu naik ke truk, dia tampak seperti orang yang berbeda. Dia menyalakan mesin dan mengemudi dengan cepat. Para penjaga terkejut ketika mereka mencoba mengejarnya. Mereka menyadari bahwa dia telah mencabut kunci sebelumnya dan dia bebas. Yeay.